Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik-baik saja, sehat saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita belajar hari ini masih dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi olehnya. Kemudian sebelum kita belajar, alangkah baiknya salah satu di antara kalian membaca doa ya nak. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita belajar, Bapak absen dulu ya nak ya. Si A hadir, si B, si C hadir. Ya hadir semuanya ya nak. Oke. Kemudian sebelum kita belajar masuk ke materi sekarang, yaitu materi tentang bab 6, yaitu kunikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid atau hukum bacaan Al-Quran. Jadi Bapak minta tolong pada anak-anak Bapak untuk mempersiapkan buku materinya di atas meja. Kemudian jangan lupa membuka nanti Al-Quran ya nak. Ya, sudah? Ya sudah. Berarti sebelum Bapak akan membahas materi sekarang, kunikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid, hukum bacaan qalqalah, Bapak ingin tanya di antara kalian, kesimpulan pelajaran materi kemarin apa itu ya nak? Iya bagus. Yang lain bisa menambahkan? Iya bagus juga. Jadi kesimpulannya pelajaran materi kemarin adalah istiqamah dan optimis. Artinya dua sikap itu tidak boleh dipisahkan. Artinya dua sikap tadi menjadi kunci keberhasilan seorang muslim. Dua sikap tadi kalau dijalani tidak akan ada hambatan, rintangan dan gangguan manapun. Dan materi tersebut dikuatkan di dalam surat apa nak? Ya, surat Al-Ahqaf ayat 13 dan hadis riwayat bukan Bukhari. Hadis riwayat Imam Muslim. Oke. Sekarang kita belajar tentang materi. Bapak akan membacakan dahulu tujuan pembelajaran kita ya nak. Tujuan pembelajaran kita setelah kita mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Diharapkan kita semua mampu menerapkan hukum qalqalah dalam bacaan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ya nak. Kemudian di sini kembali kepada materi, pasti terbayang oleh kita hukum tajwid, ya nak. Siapa tahu di antara kita hukum apa itu tajwid, nak? Ya, yang lain? Ada yang lain? Bisa? Ya, Bapak sempurnakan, nak. Yang dikatakan tajwid itu menurut bahasa adalah tahsin, yang artinya memperindah atau memperbagus. Di dalam menurut istilah tajwid itu adalah menyembunyikan setiap huruf dari makrajnya dengan memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya. Jadi makraj itu apa anak-anakku? Ya, makraj itu tempat keluarnya huruf gara-gara hukum bacaan apa yang terjadi di sana. Oke. Kemudian hukum mempelajari namanya ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian kalau kita mengamalkan ketika kita membaca Al-Quran, hukumnya adalah fardu ain. Mengamalkan yang namanya hukum tajwid. Jadi Bapak pingin ya nak kita belajar pada saat ini tentang surat qalqalah. Jadi Bapak ingin anak-anak Bapak tolong amati, analisa, tolong dengar terhadap surat yang Bapak bacakan sekarang ya nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ya, jadi bacaan tadi adalah surat Al-Falaq. Ya, dia surah Al-Falaq. Jadi Bapak pingin hukum bacaan apa yang terdapat di dalam, nak? Ya, oke. Bagus sekali. Itu adalah qalqalah. Ya, nak, qalah. Kemudian jadi ada yang lain? Oh ya. Hurufnya memantul, ya, memantul. Jadi Bapak akan menyempurnakan anakku yang tadi itu bagus semua. Apa itu yang namanya qalqalah? Qalqalah itu getaran suara, pantulan. Kalau di dalam bahasa Arab itu namanya tahrik atau ittirab. Ittirab itu memantul, ya, nak. Kalau menurut bahasa getaran suara, kalau menurut istilah membaca dengan cara memantulkan huruf yang terdapat tanda baca sukun atau tanda wakaf atau berhenti. Oke, di dalam qalqalah ini ada berapa? Ya, 5. Oke, kita sudah tahu, mungkin dahulu waktu kita sekolah MDA, TPA sudah mendengar huruf-huruf qalqalah ini, dan sering-sering disebut kita masih kecil itu baju di toko. Kalau kita pergi besar, baju di toko gitu. Nah, sekarang kita amalkan anak-anakku. Coba kita baca sama-sama, ya, nak. Bapak tambah dengan huruf alif yang kita sukunkan huruf qalqalah dan awalannya adalah fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Awali dahulu dengan baca bismillah, ya, nak. Oke. Kemudian kita baca sama-sama, ya, nak, ya. Aj, ab, ato, alko. Ya, betul semuanya. Jadi ada bertemu dengan huruf yang asli bisa disukunkan, itu ada pembagiannya, nak, ya. Pembagiannya qalqalah itu kan kubra. Sebelum Bapak jelaskan qalqalah sugra dan kubra, dia ada 3 tingkatan, ya, nak. 3 tingkatan itu, pertama qalqalah yang paling berat itu di dalam surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nak, coba dengarkan, ya, nak, ya. Ya, yang di belakang jangan bergelut, ya, nak. Tolong lihat dulu Bapak. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tandanya, tanda kuncinya, ya, nak. Dia ada tasdid. Dia di akhir, walaupun dia berharkan hidup tapi dibaca sukun karena dia akhir ayat. Yang kedua, qalqalah pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tandanya dia tidak pakai tasdid, itu bedanya. Tidak pakai tasdid dan dia terletak di akhir ayat. Dan yang terakhir, qalqalah ringan. Qalqalah ringan terdapat di dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum, berarti dia terletak di tengah-tengah ayat. Oke. Yang ketiga tadi dikelompokkan oleh para ulama hadis menjadi 2. Jadi orang hanya tahu qalqalah sugra dan qalqalah kubra, ya, nak, ya. Oke. Bapak akan jelaskan apa itu qalqalah. Sebelum Bapak jelaskan, siapa yang tahu? Ya, qalqalahnya terletak di tengah. Ya, oke. Qalqalah sugra itu apabila salah satu huruf qalqalah mati atau sukun di tengah-tengah ayat atau di tengah kata. Contoh di dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama anak-anakku. Yulad. Ulang balik. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Berarti
Bapak dengar sepintas selalu tadi sudah suara anak-anak Bapak telah memantulkan. Ya nak, itu pantulannya tidak terlalu kuat. Kalau kuat, kita akan masuk nanti kepada qalqalah kubra. Tapi Bapak akan jelaskan lebih lanjut lagi. Yang namanya qalqalah sugra itu apabila salah satu huruf qalqalah benar-benar bersukun asli di tengah-tengah kata. Caranya kalau dengan menekankan kuatnya huruf makras, huruf tempat keluarnya suara tadi dari huruf qalqalah yang disukunkan tersebut, sehingga lapasnya memantulkan dengan kuat dan jelas. Artinya kalau huruf qaf dan to itu pantulannya mendekati dengan suara no atau o ya nak. Kalau sedangkan huruf yang mendekati e itu seperti huruf ba, jim dan dal. Itu yang sukun ya nak. Oke. Kemudian lanjut qalqalah kubra. Qalqalah kubra apabila ada salah satu huruf qalqalah dibaca wakaf seperti surah Al-Ikhlas yang terakhir, qul huwallahu ahad. Ulangi nak. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, siapa yang bisa mengamati, menganalisa apa itu tanda-tandanya? Ya, oke. Mantap, bagus sekali nak. Tandanya dia terletak di akhir ayat. Walaupun dia berharkat tanwin nama, tapi dibaca sukun. Jadi, qalqalah kubra itu adalah apabila salah satu huruf qalqalah dalam keadaan bersukun karena diwakafkan atau bersukun di akhir kata, cara membacanya menekankan kuat makras huruf qalqalah sehingga lapasnya memantul yang berkumandang lebih jelas. Oke, kalau memang sudah paham, ada pertanyaan? Oh tidak. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak akan membuat tugas kelompok, ya, tugas kelompok kita. Coba tentukan di dalam materi kita ini ada surah Al-Bayyinah, tentukan mana itu surat hukum bacaan qalqalah sugra dan mana itu hukum bacaan qalqalah kubra. Oke, silakan. Oke. Coba tampil. Ya, kelompok 1 hampir mendekati, kelompok 2. Oke. Bapak sempurnakan. Di dalam surah Al-Bayyinah di sana ada 2 juga hukum bacaan qalqalah sugra dan ada 2 juga qalqalah kubra. Artinya kita simpulkan pelajaran kita pada saat sekarang ini anak, qalqalah itu artinya memantulkan suara. Dia terdiri ada 5 huruf. Ya nak ya, ada huruf A, ada huruf jim, dal, toko. Kita ingat selalu dimanapun kita berada, walaupun kita di luar ya nak, kita ingat 5 huruf itu. Atau kita ingat kalau kita ke pasar, baju di toko, baju di toko ya nak. Oke. Kemudian karena anak-anak Bapak sudah bisa menganalisa, artinya sudah memahami, walaupun sebagian besar seperti itu. Bapak pingin anak-anak Bapak mengamalkan di rumah ya nak, sering-sering baca Al-Quran. Kemudian pelajaran minggu besok kita masih qalqalah, yaitu surah Al-Kafirun dengan metode bermain ya nak, dengan metode kuis. Bapak pingin yang lihat individu kalian, apakah sudah paham semua, apakah kalian sudah mengamalkannya. Oke? Karena dengan keterbatasan waktu kita ya nak, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Yulad. Ulang balik. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Berarti Bapak dengar sepintas selalu tadi sudah suara anak-anak Bapak telah memantulkan. Ya nak, itu pantulannya tidak terlalu kuat. Kalau kuat, kita akan masuk nanti kepada qalqalah kubra. Tapi Bapak akan jelaskan lebih lanjut lagi. Yang namanya qalqalah sugra itu apabila salah satu huruf qalqalah benar-benar bersukun asli di tengah-tengah kata. Caranya kalau dengan menekankan kuatnya huruf makras, huruf tempat keluarnya suara tadi dari huruf qalqalah yang disukunkan tersebut, sehingga lapasnya memantulkan dengan kuat dan jelas. Artinya kalau huruf qaf dan to itu pantulannya mendekati dengan suara no atau o ya nak.
Kalau sedangkan yang mendekati E itu seperti huruf ba, jim, dan dal. Itu yang sukun ya nak. Oke. Kemudian lanjut qalqalah kubra. Qalqalah kubra apabila ada salah satu huruf qalqalah dibaca wakaf seperti surah Al-Ikhlas yang terakhir, Qul huwallahu ahad. Ulangi nak. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, siapa yang bisa mengamati, menganalisa apa itu tanda-tandanya? Ya, oke. Mantap, bagus sekali nak. Tandanya dia terletak di akhir ayat. Walaupun dia berharkat tanwin nama, tapi dibaca sukun. Jadi, qalqalah kubra itu adalah apabila salah satu huruf qalqalah dalam keadaan bersukun karena diwakafkan atau bersukun di akhir kata, cara membacanya menekankan kuat makhraj huruf qalqalah sehingga lapasnya memantul yang berkumandang lebih jelas. Oke, kalau memang sudah paham, ada pertanyaan? Oh tidak. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak akan membuat tugas kelompok, ya, tugas kelompok kita. Coba tentukan di dalam materi kita ini ada surah Al-Bayyinah, tentukan mana itu surat hukum bacaan qalqalah sugra dan mana itu hukum bacaan qalqalah kubra. Oke, silakan. Oke. Coba tampil. Ya, kelompok 1 hampir mendekati, kelompok 2. Oke. Bapak sempurnakan. Di dalam surah Al-Bayyinah di sana ada 2 juga hukum bacaan qalqalah sugra dan ada 2 juga qalqalah kubra. Artinya kita simpulkan pelajaran kita pada saat sekarang ini anak, qalqalah itu artinya memantulkan suara. Dia terdiri ada 5 huruf. Ya nak ya, ada huruf A, ada huruf jim, dal, toko. Kita ingat selalu dimanapun kita berada, walaupun kita di luar ya nak, kita ingat 5 huruf itu. Atau kita ingat kalau kita ke pasar, baju di toko, baju di toko ya nak. Oke. Kemudian karena anak-anak bapak sudah bisa menganalisa, artinya sudah memahami, walaupun sebagian besar seperti itu. Bapak pingin anak-anak bapak mengamalkan di rumah ya nak, sering-sering baca Al-Quran. Kemudian pelajaran minggu besok kita masih qalqalah, yaitu surah Al-Kafirun dengan metode bermain ya nak, dengan metode kuis. Bapak pingin yang lihat individu kalian, apakah sudah paham semua, apakah kalian sudah mengamalkannya. Oke? Karena dengan keterbatasan waktu kita ya nak, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak.